Hai guys, welcome back to Raul Chess. Apa kabar sobat pecinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu. Pastinya saya selalu doakan. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, kita akan bahas partai final FIDE Grand Prix leg pertama di Berlin yang mempertemukan dua pecatur Amerika Serikat. Hikaru Nakamura berhadapan dengan Levon Aronian. Kita throwback sebentar ke babak semifinal. Ya, Hikaru Nakamura lolos ke babak final setelah mengalahkan Richard Rapport, pecatur nomor 1 Hongari di babak semifinal dengan skor 1,5-1,5. Dan begitu juga dengan lawannya, Levon Aronian, dia mengalahkan pecatur Amerika Serikat lainnya, Domingos Perez Linier, yang berdarahkan Kuba. Dia mengalahkan dengan skor 1,5-1,5, teman. Nah, ini final pertama bagi Hikaru Nakamura yang kembali lagi ke dunia percaturan turnamen offline setelah 2 tahun tidak mengikuti turnamen, teman-teman. Nah, format dari pertandingan catur final FIDE Grand Prix ini akan memainkan 2 game sama seperti babak semifinal. Dan apabila terjadi hasil 1-1 atau seri di babak final dengan format catur standar, maka mereka akan berlanjut dengan format catur cepat 15 menit plus 10 detik setiap langkahnya. Nah, kalau seri terus, mereka akan berganti lagi kategori dengan bermain catur kilat. Apabila seri lagi, mereka akan bermain dengan sistem Armageddon Game. Langsung saja kita simak dari game pertama. Hikaru kali ini memegang buah putih dan Levon harus bersabar dulu, dia memegang buah hitam, teman-teman. Ya, Hikaru memulai dengan M4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Ruy Lopez atau Spanyol yang dimainkan oleh Nakamura di game pertama ini. A6, gajah 4, kuda F6, dan rokade. Levon menjawab dengan gajah E7, benteng E1, dan B5. Gajah B3, rokade, H3, gajah B7, D3, D6, dan A3. Ya, kalau kita ya, sobat pencinta catur biasanya menyaksikan variasi anti marsal dimainkan oleh Elite Grandmaster dalam pembukaan Ruy Lopez. Kali ini yang dimainkan di game pertama final oleh Hikaru Nakamura adalah variasi close. Ya, tidak langsung mendobrak dengan A4 tapi pelan-pelan dia A3. Dan di sini menteri D7 Levon kuda C3 untuk mencegah petak D5 ini, teman-teman, dan untuk kudanya loncat ke petak D5. Nah, kuda C3 ini merupakan disebut-sebut sebagai langkah persiapan dari Hikaru Nakamura sebelum pertandingan. Well, Levon Aronian cepat menjawab dengan kuda D8. Nah, berikutnya Hikaru Nakamura memainkan langkah kuda H2. Ini merupakan langkah novelty, teman. Novelty itu kalau dalam bahasa dunia catur disebut sebagai langkah pembaruan ya. Karena sebelumnya ya, variasi yang banyak dipilih dalam format dalam diagram seperti ini adalah langkah D4. Di antaranya Topalov pernah memainkan 2 kali ya melawan langkah D4 ini pernah dimainkan Topalov melawan Wiswanathan Anand tahun 2007 dan hasilnya remis, lawan Peter Schwitzer tahun 2005 hasilnya remis juga. Begitu juga dengan legenda catur Anand yang pernah memainkan variasi ini dan menang pada tahun 2004. Nah, sepertinya apa sih yang dimaksud oleh Hikaru? Kayaknya dia udah tahu kalau variasi D4 ini udah ada yang pernah memainkan. Nah, dengan langkah baru kuda H2 ini, Hikaru ingin men-challenge lawannya ini untuk adu kekuatan nih, adu kreativitas, adu kalkulasi dalam variasi langkah yang sebelumnya tidak ada dalam referensi, teman-teman. Ini serunya dari Hikaru Nakamura. Kadang-kadang dia nggak mau sama dengan langkah yang telah dimainkan oleh Grandmaster lain. Ya, kuda H2 dan Levon jawab kuda E6, teman-teman. Kuda G4, Raja H8. Langkah posisional. Nah, kalau misalkan di sini langsung menerima ya, kuda G4, menteri G4, maka ini jelas enak ya bagi Hikaru Nakamura karena dia akan memplot kudanya ke petak D5. Demikian. Makanya setelah kuda G4, Levon jalan Raja H8. Kuda makan kuda, gajah makan kuda, dan menteri G4 dilanjutkan oleh Hikaru. Kemudian benteng A, E8. Iya, kemudian A4 dobrak di sini Hikaru Nakamura, B4, kuda E2. Ya, pilihan lainnya ya. Di sini kuda E2 dinilai oleh Stockfish sebagai langkah yang inakurasi atau tidak akurat. Harusnya di sini pilihan yang favorit adalah kuda D5. Ya, apa sih yang akan dijawab oleh hitam? Apabila kuda D5, di sini hitam akan menjawab dengan gajah D8, teman-teman. Wow, apabila makan pion B4, maka di sini ada langkah F5.
Ya, apabila E kali F5, maka hitam akan menjawab kuda D4. Nah, ini yang akan dimainkan oleh hitam. Kalau lihat evolution bar-nya sih menguntungkan untuk Levon Aronian ya. So, kayaknya Hikaru tahu itu dan dia tidak mau memainkan variasi kuda D5. Jadi dia jalan kuda ke petak E2, teman-teman. Setelah B4, dia jalan kuda E2. Tujuannya apa sih? Untuk manuver kuda G3 dan kuda H5 ya. Ini kelihatan banget sih. Menteri D8 dimainkan oleh Levon, C3, dan pion B makan C3, pion B makan C3, dan G6. Ya, gajah D5 dimainkan. Ya, buat teman-teman yang mikir benteng B1 kenapa nggak dimainkan, karena benteng B1 ini ibarat ngongkosin ya. Hitam akan menjawab dengan gajah C8. Mengancam menteri di petak G4. Ya, gajah D5, gajah makan gajah, pion E makan gajah, dan kuda C5. Kemudian gajah H6. Nah, engine tidak setuju dengan langkah gajah H6 di langkah ke-22 yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura, teman-teman. Karena Stoffits menilai bahwa menteri C4 lebih bagus di sini. Menteri C4 apabila hitam E4, kuda G3, ED3, dan gajah E3. Seperti ini. Ini yang lebih dipilih oleh Stoffits untuk Hikaru mainkan. Ya, tapi dia memilih gajah H6. Kalau kita hitung ya, berarti udah 3 kali nih melakukan langkah yang tidak favorit dari engine Hikaru Nakamura. Gajah H6 dan kuda makan pion D3, teman-teman. Coba teman-teman kalkulasikan, karena di langkah berikutnya Hikaru langsung makan benteng nih. Teman-teman pasti bertanya dong, kenapa benteng Hikaru Nakamura nggak digeser ke petak D1, teman. Apa sih yang akan terjadi kalau misalkan dia geser benteng dan mengancam kuda, padahal kan bisa unggul kualitas ya. Coba pause videonya dan kalian tebak, teman-teman. Ya, jika kalian memainkan benteng ED1, maka di sini lihat evolution bar-nya menguntungkan untuk hitam. Why? Kenapa? Karena hitam akan melanjutkan dengan E4, dan apabila di sini gajah makan benteng, maka akan ada jawaban H5. Menterinya kemana? Harus ke petak G3, dan di sini ada langkah gajah H4, sob. Ya, menterinya akan terkunci dan harus geser ke petak E3, dan akan terjadi forking. Ya, jelas Hikaru Nakamura akan menyerah dalam posisi seperti ini, guys. Jadi, well, itulah hebatnya Elite Grandmaster. Dia tidak memikirkan satu langkah, tapi dia udah tahu tuh, udah kalkulasi bahwa kalau dia jalan benteng ED1, maka menguntungkan untuk Levon Aronian. So, setelah langkah kuda makan pion D3, di sini gajah makan benteng. Kuda makan benteng, benteng E1, tidak akurat, harusnya gajah balik lagi ya. Harusnya gajah ke petak H6, kuda D3, dan menteri C4, kuda C5, gajah E3, seperti ini. Ini seimbang, tapi favorit dari engine, teman-teman. Ya, setelah benteng E1, benteng makan gajah, menteri C4, menteri A8, benteng B1. Nah, saya punya challenge lagi untuk teman-teman. Karena ini enak banget nih untuk improve skill kalian. Nah, kira-kira hitam menjawab ya, di sini tekanan menteri C7 dan benteng B1, harusnya hitam menjawab dengan langkah apa, teman-teman, yang tepat. Karena di sini langkah kurang tepat dijalankan oleh Levon Aronian yang memilih benteng B8. Ya, pilihan lainnya harusnya di sini Raja G7 atau benteng C8 ya, teman-teman, di sini bisa dipilih. Tujuannya adalah untuk C6. Apabila di sini putih menteri C6, maka akan makan dan akan memainkan D5. Jika putih benteng B7, maka dia akan Raja G7. Apabila ambil pion A6-nya, Raja F8, ambil pion A6-nya, Raja E7. Nah, ini ngasih pion di petak A6, akan kembali lagi pionnya, tapi jelas di sini akan jatuh nih pion-pion dari hitam. Karena bentengnya terisolasi, harus menjaga pion di petak C6, guys. Gitu. Ya, tapi Levon tidak menjawab dengan tepat dan memilih benteng B8. Maka cepat sekali Hikaru langsung menaikkan bentengnya ke petak B4. Untuk apa sih? Untuk perbaikan pion di petak C3 dan menyatu lagi dengan pion A4 ini. Untuk menjadi serangan melawan pion A6 yang sendirian ini. Raja G7, kuda G3, H5, dan kuda E4, guys. Ya, tidak mengambil pion C7 ya. Kenapa? Karena ya pion D5-nya juga akan jatuh, sob. Ya, jadi tidak langsung diambil. Dan di sini kuda E4, gajah jaga pion C7, A5, dan menteri A7, teman-teman.
kemudian G3 dijalankan, ya harusnya di sini ya, harusnya di sini setelah benteng B4 Aronian menjalankan A5 teman-teman, tapi tidak dijalankan oleh dia. Ya, sehingga Hikaru nyaman bentengnya taruh di petak B4, gajah D8 A5 ya. Jalan A5 ini mengunci untuk Aronian tidak bisa mengganggu bentengnya di benteng B4 ini, sehingga memaksa Levon harus menukar bentengnya. Ya, G3 F5 kuda D2 benteng makan benteng, pion C makan benteng, jadi bagus lagi pionnya. Dan jika hilang menterinya, maka selalu ada ancaman untuk promosi pion di jalur A ini, teman-teman. Pion D5-nya kuat banget ya. Ya, itulah. Makanya ada filosofi Grandmaster yang bilang kalau a well-placed pawn, ya kadang-kadang penempatan pion yang bagus itu bisa lebih kuat dari gajah. Gitu, teman-teman. Dari buah yang lain. M4 kuda B3, gajah F6, cegah kuda ke petak D4, raja G2, positional play, H4, Levon, dan pion G makan H4, dan raja F7. Ya, tidak langsung gajah H4. Kenapa? Karena it will be losing for black. Karena menukar menteri D4 ini jelas kalah untuk kita. Kuda D4, ya. Raja F6 dan dorong pion B5, dan this pawn will be promote ya. Ini pionnya akan jadi sarjana, teman-teman. Jadi di sini menggeser dulu raja F7 dan H5. Balikin lagi untuk merusak bangunan atau struktur dari pion milik Levon Aronian. B5, E3 dan F4 dan menteri B8, teman-teman. Tujuannya apa sih menteri B8? Memberikan pion A6 tapi untuk manuver menteri G8, teman-teman. Ya. Kemudian di sini raja F1 ya, kalau lu makan pion A6-nya sobat RL Chess, kita makan menteri G8. Ya, kalau lu pilih raja F3 di sini maka dia akan menteri G1. Ini bahaya banget. Ya, kalau lu pilih raja H1 maka dia akan menteri G3. Jadi akan force, dia akan memaksakan untuk terjadi hasil remis sih pada intinya. Cuman ngeri-ngeri sedap ya. Kalau raja H2 dia akan pilih H4, teman-teman. Masih ada gangguan ya, teman-teman. Jadi tidak memilih pion B makan A6 tapi memilih raja ke petak F1. Pion A makan B5, menteri C6, E2 makan menteri A7, A6, menteri G1, menteri C7, raja G6, kuda D2. Ya, looking for draw for black, check, menteri H2, raja D1, menteri F4. A7, gajah G5, ancam kuda. Menteri A5, tutup pion B4, ancaman skakmat masih mengancam, menteri A2 dan B3. Ya, menteri A5. Ya, kalau misalkan sobat RL Chess ambil pion B3-nya, hitam juga akan memaksakan dengan menteri F3 misalkan. Ya, raja C2, maka menteri E2. Raja B1, menteri D1, raja B2, menteri E2, raja A3, menteri A6. Akan terjadi repetition move atau skak berulang. So, setelah B3, di sini menteri A5. Hikaru, menteri E3, tinggal satu langkah lagi jadi dan promosi. Sayang sekali bahwa ya skema skak berulang terjadi. Ya, kalau raja F1 gimana sih? Kalau raja F1 menteri H3 sob. Kalau raja G1 checkmate. Kalau raja E2 ya bolak-balik lagi sobat RL Chess. Jadi itulah yang terjadi di game pertama. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih apa yang ditampilkan dua Grandmaster cukup luar biasa ya. Semalam kita nonton bareng dan inilah yang kita mau ya, bahwa walaupun satu negara tapi mereka emang mengeluarkan effortnya benar-benar. Hikaru Nakamura ini tidak bermain dengan aman, tapi dia selalu memaksakan partai yang penuh resiko seperti di babak-babak sebelumnya. Inilah yang sebagai pencinta catur ya, inilah yang pengen kita tonton, teman. Dan kenapa sih Hikaru begitu ngotot dengan memegang buah putih ya? Karena memegang buah putih jelas ya teman-teman memiliki peluang yang lebih besar. Nah, kita akan lihat nih, karena Levon sudah berhasil menahan di game pertama ini, kira-kira sobat RL Chess apakah Levon akan menang nanti malam di game penentuan nanti malam game kedua? Kita saksikan bareng, nobar bareng RL Chess jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Wow, kalau saya sih pegang Levon ya teman-teman. Impresif banget, dia tadi malam juga unggul waktu melawan Hikaru Nakamura. Sorry banget buat pendukungnya Nakamura. Kalau kalian dukung siapa guys? Coba komen dan prediksi kalian. Dan apakah kalian menemukan langkah yang tepat seperti yang saya challenge tadi di game ini? Well, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian nggak suka juga bisa dislike. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus saya untuk terus berkembang channel RL Chess.
dan terus semangat konten tiap hari teman-teman. Catur yes, Indonesia Jaya. Oh iya, kalau buat yang menang turnamen ini bukan berarti mereka akan langsung lolos ke turnamen kandidat ya guys, karena turnamen FIDE Grand Prix ini akan direncanakan 3 kali pertandingan. Dari 24 pemain, mereka masing-masing akan berkesempatan main 2 kali ya turnamen FIDE Grand Prix. Jadi kalau yang menang leg pertama ini akan mendapatkan 13 poin, kalau yang kalah di final akan mendapatkan 10 poin. Gitu teman-teman. Terima kasih.